Kalau melihat information teknologi ya, atau informasi yang disampaikan ke masyarakat, saya kira di Indonesia yang demikian luasnya dengan handicap daerah-daerah yang terpencil relatif cukup bagus loh. Yeah. Ya, kemarin waktu peristiwa Bank Senturi yang disiarkan secara live, itu banyak sekali yang mengikuti. Ya. Dan memang obor yang membawa gerakan itu kan selalu biasanya mahasiswa. Jadi tidak perlu sampai orang-orang yang di desa-desa terpencil tahu juga nggak apa-apa karena mereka nggak bisa bergerak. Yang bergerak itu menjadi kita lihat pada waktu kita mendapatkan kemerdekaan kita, yang menculik Bung Karno itu mahasiswa-mahasiswa, Hairul Saleh dan sebagainya. Pada waktu tahun 65, 66 yang bergerak adalah mahasiswa. Pada waktu tahun 71 mahasiswa. Tahun 98 yang bergerak adalah mahasiswa. Jadi saya melihat sekarang gerakan-gerakan mahasiswa di Sumatera Utara, di Makassar, di Jakarta, di Bandung, mereka kan yang menyuarakan itu. Nggak, ya, siapa sih, ya, apa ibu rumah tangga yang demo gitu, atau seorang businessman yang nggak ada. Selalu yang membuat friksi itu, yang bergerak itu adalah mahasiswa. Kenapa? Karena mereka masih muda, mereka idealis, ya, mereka yang punya keberanian. Jadi harapan kita kepada mahasiswa besar sekali. Kalau saya mengamati apa yang terjadi, saya lihat aja mahasiswa bergerak nggak. Kalau mahasiswa bergerak, wow, akan jadi something. Saya ingat pada waktu tahun 98, kira-kira tanggal 4 Mei, 5 Mei, waktu harga bensin dinaikkan, zamannya Pak Harto, terakhir beberapa hari sebelum Pak Harto diturunkan. Kebetulan saya ada di kantor, lalu dengar ada gerakan mahasiswa di Bogor. Lalu dia tanya, sudah bergerak kemana? Oh tunggu, 15 menit kemudian, oh mereka udah bergerak, masuk ke Jakarta, oh udah bergerak. Oh kelihatan tuh, ya, akhirnya mereka di Semanggi, ininya putarannya makin lama makin cepat, makin lama makin cepat. Dan 13 hari kemudian Pak Harto jatuh. Yang bergerak bukan ibu rumah tangga, bukan businessman, bukan, yang bergerak adalah mahasiswa. Cuman kalau sekarang ini saya juga melihat Pak, banyak juga mahasiswa ya, baik yang anti ataupun pro pemerintah atau apapun gitu. Saya tidak mengatakan semuanya, yang melihat gerakan-gerakan mahasiswa itu sebagai bisnis aja biasa gitu. Ada memang yang idealis, tapi ada juga yang lebih melihat ini sebagai bisnis. Dia nggak peduli gerakan ini tujuannya apa gitu. Oh memang ada, ya, tapi itu relatif kecil. Karena kita lihat sejarah kita, seperti tadi saya bilang, tahun 45, tahun 65, tahun dengan kami KAPI, tahun 71, 72 dengan peristiwa Malari, tahun 98 itu kan mahasiswa semua yang bergerak. Ya, betul. Memang ada mahasiswa yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya, biasa itu. Tapi kalau kita lihat secara umum, itu yang bergerak mahasiswa. Ya itu betul. Di Indonesia. Dan banyak juga mahasiswa sekarang ini paling tidak setelah saya mengobrol dengan mereka ya, banyak mereka yang bermimpi sebenarnya bahwa seperti yang dialami oleh para tokoh mahasiswa 1966, yang sekarang di hari tuanya banyak yang hidup nikmat, entah itu menjadi jutawan karena jadi pengusaha, ataupun menjadi politisi yang akhirnya menjadi pejabat pemerintah, termasuk menjadi anggota DPR. Demikian pula dengan 98. Aktivis 98 ini kan sekarang banyak yang jadi anggota DPR, kerja di istana, jadi pengusaha, dan lain sebagainya. Dan ini saya kira suatu fata morgana yang tidak benar, yang harus perlu diingatkan kepada mahasiswa aktivis sekarang ini, bahwa jangan terperangkaplah dalam fata morgana itu. Tetap mereka bergerak sesuai dengan idealisme mereka. Dan melihat bagaimana? Saya melihat juga ya, memang ada mahasiswa-mahasiswa ketika dalam perjalanan karirnya kemudian mereka lupa dengan idealnya. Tapi kalau saya lihat itu proporsinya nggak besar loh. Nggak besar ya. Ya, mahasiswa yang dalam perjalanan hidupnya, karirnya yang tetap dengan idealismenya itu jauh lebih banyak. Permasalahannya mereka itu tidak mempunyai kuasa seperti yang beberapa gelintir ini yang mempunyai kuasa gitu. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini potensial ini masuk dalam organisasi politik, menjadilah mafioso di organisasi politik. Mafioso dalam pengertian orang-orang terhormat ya, bukan mafia-mafia seperti itu, tapi mafioso dalam pengertian yang sebenarnya. Masuk di dalam organisasi politik karena hanya melalui politik kita bisa memperbaiki negara kita. Jadi mahasiswa sebaiknya menjadi mafioso ya, dalam konteks kita bicara ini, mafioso menjadi orang-orang yang terhormat dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Karena saya ingat sekali dulu waktu saya sendiri mahasiswa menjadi aktivis gitu kan. Banyak teman-teman saya yang kemudian bergabung misalnya dengan kelompok-kelompok politik yang berlawanan. Alasan mereka, kita akan melakukan pembusukan dari dalam. Tapi dalam perjalanan selanjutnya yang terjadi adalah mereka sendiri
sudah busuk. Jadi busuk. Sebelum melakukan pembusukan. Wah, ini kan gak bagus juga kan, tidak elok lah kata orang, banyak orang gitu. Jadi terus terang ya kita semua berharap aktivis mahasiswa sekarang tidak seperti itu. Gitu. Hanya kalau dilihatnya secara jujur, keadaan kita dibandingkan 50 tahun lalu, 25 tahun lalu, sebenarnya kan lebih baik. Iya. Ya, dengan segala macam permasalahannya, sebenarnya kan menjadi lebih baik. Tapi juga persoalan-persoalan yang kita hadapi juga semakin berat kan. Tapi kita jalan terus. Ingat nggak waktu kasus tahun 98 ya, semua sudah menganggap bahwa ini adalah the end of the world, kiamat. Ternyata enggak tuh, kalau kita lagi menoleh kasus 98, kita masih ada di sini ya. Kita bisa keluar dari berbagai macam persoalan yang demikian beratnya kan. Jadi saya yakin juga kasus-kasus seperti kasus yang dengan topik kita mafia ini, kita akan keluar dari sini dengan kita akan melewati ini juga dengan selamat. Gitu ya. Jadi nggak ada kekhawatiran. Jadi selain kejahatan terorganisasi, kita berharap dari masa gelap ini juga muncul perbuatan-perbuatan baik terorganisasi gitu. Pasti ada lawannya, karena ada keseimbangan kan. Kalau ada satu kejahatan yang terorganisasi, pasti akan ada partnernya, ya, kebaikan yang terorganisasi, ya, akan muncul Elliot Ness, ya, yang mau organisir dirinya untuk menyimbangkan ini. Sekarang kalau kita melihat dengan kasusnya Gayus, secara tidak sadar kita sudah mengorganisir diri kita untuk menjadi di pihak yang sebaliknya kan. Ya, media udah mengorganisir diri tanpa disuruh. Ya, kalau ibu lihat channel TV yang satu yang lain tanpa disuruh, mereka mau mengambil topik itu dan melakukan pressure sehingga terjadi friksi, sehingga mau nggak mau kepolisian, kejaksaan, dirjen pajak harus membuka dirinya. Dan itu yang namanya people's power. People's power. Nah, memang kita bisa mendapatkan diri yang seperti saya bilang, kita mau ikut dari bagian itu yang mau dibuat friksi atau kita nonton. Kalau saya lebih senang jadi penonton. Ya, untuk nonton, lihat hasilnya gimana, kan kayak sinetron. Dan kemudian ngomong di forum ini ya. Ngomong di forum ini. Oke, menarik sekali Pak Richard dan pemirsa dimanapun Anda berada. Sayang sekali bahwa kita harus akhiri episode ini sampai sekarang. Dan sampai jumpa kembali dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth pada episode berikutnya. Hidup adalah segalanya. Adalah bahagia. Hidup sangatlah bermakna bagi kita manusia.